Dame nindebata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mga ramodi ate-ate do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Hurian itu hata hita namarpungu di bagas joron itu hata songoninang hamu amanami inanami nanganakonami napo subulung dot remaja na marminggu secara online hata ni dibata di hita saluhutna sian buku ulauni apostel bidusia mamuka siana sada sahatrodi ayat onom. Hamamu bani si Saulus alai saitong dope diodapon si Saulus asup-asup doho pamunuan dopak sisian itu hani ditopok mas situani malimi mangido surat mandapoton akapar guru na di huta Damaskus asa ihototna jalabonon na tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa na jupaksa akan namangihuton ugamai alai uju di tongadalan ibana manconokon huta Damaskus topuma sumilam sordang siang gijang humuliang ibana jadi tinggang ma ibana tutano dungi dibege ma suara namandok tu ibana Saulus Saulus boasa leliamu au alai didokma isi doho Tuhan jadi didok ibana Yesus doau nani leliami susah maho mandahi cura-cura akahitir jalatar halomong ibana mandok dia ma bahenok putuhan dipangi doroham hatani tuhani tu ibana hehe maho bongoti mahutai disi ma pabuat tuho si bahenommu ido yanggo sahana hamu akadongan sahaporsiaon turpuk taringot hamu baoni si Saulus di minggu kuasi monogenity marite topik di huriata HKBP marite buku almanakta didok hamu baon di bagasan Yesus berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Zaman now amanginang setiap orang ingin keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya, ale-alena, dongan tubuna hula-hulana, dongan di kantor, dongan saulaun, dihirim jalamangido sasahalak asamuba, berubah ke arah yang lebih baik dan lebih benar. Ido tahe, bukankah kita seperti itu? Kita berharap dan mau setiap orang berubah ke arah yang lebih benar, maradopo kita, tetapi kita sulit untuk berubah. Kita tidak mau berubah. Ini sebuah ironi yang benar-benar membutuhkan pergumulan yang amat dalam.
Saya nihirim, saya tinangyakon dongan. Muba maradopo kita alaihita dangulo muba berubah. Next slide. Peristiwa perjumpaan Saulus bersama Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Damaskus atau Damsyik dalam bahasa Indonesianya sangat fenomenal. Dan ini menjadi titik balik dari seorang penganiaya nama ngalele halak Kristen, nama kasogohon hak Kristenon. Nah saya dong roh halau manakuk bahkan mamunuh halak Kristen hurian aparjoloi. Dia berubah 180 derajat karena Saulus telah bertemu dengan Yesus. Kalau dalam istilah teologinya, Yesus menangkap Saulus. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Perlu diketahui Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, peristiwa ini sekali lagi saya tekankan menjadi titik balik perubahan. Hamu bau nih si Saulus marite guarni Tuhan Yesus. From zero to be hero. Dari yang menganiaya, dari titik nadir yang sangat menghina dalam tanda petik ala dihasugoni mana Yesus do Tuhan ta do kal Kristen menjadi orang yang dipakai melayani Tuhan. Perlu dicatat amanginang, peristiwa ini 1:1 juta. Bahasa udah kosongoni. Dak sudah halak nama kasogo Kristenon, itakut Yesus ngonon. Gorang dope halak nama kasogo Yesus dangi. Gorang dope halak nama kasogo Kristenon banyak. Tapi tidak semua seperti Saulus, rencana Tuhan yang besar menangkap dia, menobatkan dia dan menimbulkan sebuah perubahan nyata. Next slide. Dari sini ibu bapak jemaat yang terkasih kita belajar bahwa jawaban Saulus itu sangat indah. Berekamu madah ayat 5. Alai di dogma isi doho Tuhan. Ini ironi ya, dia membenci kekristenan, membenci Yesus, tapi ketika dia melihat cahaya keagungan Yesus dan dia tersungkur di tanah, tiba-tiba imannya mengatakan, siapa engkau Tuhan? Dia sudah mengenal. Who is this? Are you God? Apa engkau Tuhan? Nah, itulah karya ilahi Yesus ya. Dari yang membenci menjadi yang mengasihi. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Tetapi jangan salah, saudara-saudara, saya dan kita semua bisa juga mencairkan tanda petik, mempengaruhi tanda petik orang jahat menjadi lebih bertobat atau orang baik. Bisa melalui pelayanan-pelayanan kita. Lihat keterangan di screen ini. Saulus diminta untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kalau kita baca ayat ini sampai habis, dia pergi ke kota Damsyik dan ada seorang percaya bernama Ananias. Dialah yang memberitakan Injil sekali lagi kepada Saulus dan yang membaptis Saulus dan mencelikan matanya menjadi bisa melihat lagi. Bagi orang Kristen termasuk Ananias pada saat itu, hal ini merupakan suatu gagasan ilahi yang lebih mengejutkan daripada kisah pertobatan Saulus manang Paulus itu sendiri. Nenggohonon nasongono namanginang. Molo dihita mindset pikirata dengan jolma sebatas itu. Hola muba perjahati, hola muba nama kasok Kristen. Ngai manai, ngamantapi, ngahebati. Kan kayak gitu manusia. Levelnya sorry to say, kalau Tuhan dia level 10, kita masih level 1, level 2. Ngai manai, ngahebati, muba imana, bertobat imana. HP sakap nih Tuhan tak, lemobisian nih. Justru orang yang bertobat,
yang membenci aku ini kupanggil untuk melayani Pasahato Bari dan Nauli seantero Timur Tengah dan masuk ke daerah Eropa. 10 tolu ma manginang molodak salah huingot surat naginuruton Paulus di buku Padan Nebaruon. Dahsyat bukan? Luar biasa bukan? Sekali lagi saya katakan, kalau pikiran orang banyak, termasuk Ananias, Peter, Yohanes, para disapel yang lain, holan mu babesi Saulus ngai mana, ngai hibati. Halo ngabolot doi. Ternyata tidak. Bagi Tuhan dia punya rencana yang lebih indah dan lebih dahsyat lagi. Dia menjadi apostel, rasul non Yahudi. Dia berjalan ke Aten, dia berjalan ke kota-kota Filipi, Efesus, Turki, ke Arab dan sebagainya. Pasahato Bari dan Nauli. Cikal bakal gereja itu kita bisa lihat kalau ikut dalam perjalanan Holy Land atau katakanlah ke Greece, Yunani atau ke Turki sekalipun. Kita bisa lihat itu. Side-side sejarah-sejarah pelayanan Saulus Paulus. Dalam sini amanginang kita belajar perubahan itu hamu bauni marparbue manoktong molo di bagasan Yesus Kristus. Nah, saya coba terangkan sedikit amanginang dalam bahasa Indonesia di ayat 5 tidak disebutkan padohanon ya. Susah maho manadahi tura-tura. Tidak ada ini dalam terjemahan apa sih namanya kalau di Alkitab bahasa Indonesia ya, kalau nggak salah siapa yang bawa bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita lihat paralelnya itu ayat Kisah Rasul pasal 5 ayat 38 39 dikatakan demikian. Pasal 26 ayat 14 dikatakan demikian, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. 26 ayat 14 ulani apostel. Jadi galah rangsang lapatan natura neduk di son. Kalau ada seorang yang sedang sedang membajak mulu di hitan nang julu kan membajak mariti horbo dangi adong do alat pecut. Jadi dicambuk do horbon lebon asa membajak mulu songon nagale mana dang ngalujo cambuk mardalan asa mangula. Dang boy mangalon horbon lebon taktara losai tuanna. Songoni do si Paulus dong itakup Yesus di mana dalam perjalanan tu Damsik dia ditangkap, dia nggak bisa melawan Yesus, nggak bisa, dia daktar losa Tuhanna. Makanya dia langsung tukap menyerah dan mengatakan, "Hodoi Tuhan, ahana pangidah roham, ahana pinangido roham, apa yang engkau mau supaya aku berbuat Tuhan." Dia langsung surrender, dia sudah menyerah. Dia berhadapan dengan Almighty God, Yesus Kristus. Dia menyerah, dia nggak komen lagi, dia nggak ngelawan lagi. Tak taralu sada Tuhan tadi. Isana boy mangalo Tuhan. Itu sebabnya dia menjadi titik balik, berubah, bertobat dan mau melayani Tuhan. Ya kalau sudah Tuhan yang panggil, siapa yang bisa membantah bukan? Si Jona tiki disuruh marbari tahun nauli tu Ninive, dia loi mana do dituari mana tiket tu Tarsus dan loi mana lonong ma Roma galobang na belga angin ribut lonong mai mana ibloko tu lauti itakup deke mai mana diutahon di mana tong tu Ninive ikon pasatomu bari dan nauli tidak bisa au na punasa ngolum au manesa dosam ulahon layani dia. Nah, ini sebuah panggilan indah buat dongaku parlado. Kalau Tuhan sudah memilih kita melayani, jangan pernah berpikir, apalagi bergening, maju nasibu ke kami karejo akhir bulan non, akhir tahun. Jangan. Molo ta'aloi, orang dengar do parbuena ido neng do honok. Molo nunga Tuhan ta memilih kita, ulahumma tohanani. Pos marwata manginang naburjudu parlota di zon. Songoni nang paditana deh.
Nah, amanginang saya nggak mau berlama-lama menceritakan tentang sejarah Paulus. Saulus ini saudara bisa googling, searching di web atau dibaca buku-buku apa namanya yang menerangkan itu. Saya mau coba dalam konteks kekinian biar kita bisa lebih memahami dalam konteks logik manusia ini. Next slide. Ada satu buku, ini saya peroleh dari pembinaan oleh Profesor Guru Besar Renat Kasali kemarin di Rumah Perubahan di daerah Hankam sana, Jakarta Timur. Dan ini menarik, bukunya ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ada satu buku yang berjudul Mindset, Pola Pikir atau Sudut Pandang, yang ditulis oleh Carol Dweck. Ini sangat populer, ini sangat laris buku ini, amanginang. Saudara bisa lihat di screen ya. Ini populer banget buku ini ya. Jadi ini mengajarkan kepada kita bagaimana saudara-saudari merubah dirimu, merubah hidupmu supaya saudara bisa berhasil. Semua orang kan mau berhasil ya. Semua orang kan mau sukses ya. Tapi tidak semua orang mau berubah. Saya neng mamora imana, aledang mangula. Saya neng pistar imana, aledang rumah siajar. Dan anong dalan nih. Tidak ada. Semua harus dilakukan, diupayakan dan dirubah. Tanda petik. Nah, dia mengkategorikan ada 2 orang kelompok dalam bukunya ini. Yang pertama disebut fixed mindset. Artinya seperti ini. Ini adalah kelompok orang yang tertutup, tanda petik. Mereka adalah yang punya pola pikir atau seseorang yang meyakini bahwa apa yang dianutnya adalah yang paling benar. Orang-orang kelompok ini menghindari, garis besar ya, menghindari perubahan dan hanya fokus berlebihan pada sesuatu yang sudah diketahui saja. Molo di hitalak Batak, omana di dokne, dang masai, dak ya yang sesongoni di son, songoni mati, nggak mau dia perubahan. Jadi diri puimana na Somali ido na tikos, ido na hebat, padahal belum tentu. Itu sebabnya bandingkan orang-orang yang tidak pernah traveling, orang yang tidak pernah jalan keluar ke sana. Saya hot di mana di hutana, di hutana nih ngomak, di nganana, di domisilinya. Dia merasa yang dia sudah terima ini sudah yang terbaik, sudah yang the best. Padahal orang yang sudah traveling ke luar negeri, jalan ke daerah ini, kini dia melihat, oh, kurang dobe persiajaran. Kurang dobe si putih honoton, nabui benota dengan huta tahun. Nah, inilah orang-orang yang fixed mindset. Ini sulit menerima perubahan. Jadi jangan bicara dulu Saulus Paulus. Ini fenomenal. Diri kita aja dulu kita bicarakan. Apa kita mau berubah amangina? Apa kita masuk golongan kelompok fixed mindset yang sudah merasa benar dan apa yang saya lakukan, yang kebiasaan kita lakukan itu yang terbaik? Padahal tidak. Belum tentu. Belum tentu. Kelompok kedua, Carol Dweck mengatakan ada growth mindset. Orang-orang yang lebih terbuka. Ya, kira-kira seperti inilah dia rumuskan ya. Adalah pola pikir seseorang yang percaya bahwa kecerdasan, parbinotuan, bisu dapat dikembangkan, dikembangkan. Ia akan punya keinginan untuk memperbaiki diri jika diberikan tantangan, challenge. Ia akan coba melaluinya dengan penuh keyakinan. Saya selalu berdoa dan saya yakin gereja kita HKBP, spesial Kebaru Selatan, ada pada kelompok kedua ini, growth mindset. Kita adalah orang-orang yang terbuka atas perubahan, kecerdasan ke arah yang lebih mau, yang lebih baik. Saya maru ulak-ulak madohono kutuhamu amanginang, Holland dalam tanda petik Holland taputuson asa adong pelayanan secara khusus tu sudut naposo remaja do sekolah minggu. Kita sudah masuk dalam kelompok kedua ini. Terbuka kita. Ala salelengon HKBP sanietong Holland ama ina lansia. HP ka generasi penerus do ikon silayanan tan
si Obasonota. Odo na meneruskan generasi gereja kita. Jadi kita sudah terbuka sebenarnya. Kita sudah pakai teknologi untuk melayani channel YouTube, virtual dan sebagainya. Even karena keterpaksaan because pandemi. Tapi paling tidak kita sudah open minded, sudah terbuka. Dan dalam kesimpulannya Carol Dweck ini mengatakan bahwa capaian potensi seseorang, keberhasilan seseorang ya potensinya, bukanlah dari kemampuan, bukan dari SDM dia ya, baik pikirannya, baik materi yang ada sama dia, pekerjaan, bukan. Tetapi pada cara pandang, mindset dia akan kemampuan tersebut dan kepercayaan bahwa sesuatu dapat dikembangkan. Jadi orang-orang yang seperti ini dia tidak stagnan, dia tidak diam, dia tidak settle, dia bergerak moving forward, dia berjalan, dia mobile. Di satu sisi sedangkan kita beribadah, sekarang napo sebelum kita akan ke rumah panti asuhan dan kami akan menyusul ke sana. Begitu dia, berjalan semua pelayanan itu. Dia percaya dan saya menyemani ini bahwa semua orang termasuk gereja ini, jemaat ini yang sudah diberkati dengan potensi, kesejahteraan, pikiran, tapi akan lebih develop, lebih berkembang lagi jika kita punya mindset, cara pandang baru, bahwa itu semua bisa berkembang semakin baik jika kita tidak tertutup kepada sebuah perubahan yang baru. Agak berat ya? Agak berat ya? Next slide. Nah ini sekarang kita pilihan-pilihannya, tinggal pilih-pilihannya aja Mang. Dari sini cerita Saulus ini kita bisa mengimani bahwa Saulus yang tadinya pecundang, a loser karena dia makasohor hakristenon, ketika dia bertobat dan dipakai Tuhan, dia menjadi a winner, pemenang, karena dia melayani Yesus all out. Yang tadinya membenci penganiayanya, dia menjadi pemenang sejati karena dia mau melayani. Dalam istilah teknologi zaman now disebutlah ini disrupsi, yaitu kemajuan teknologi tiba-tiba menjadi usang karena kemajuan yang baru. Kalau dulu orang bangga langganan surat kabar Kompas, Tempo, tiba-tiba ada surat kabar digital, usang dia, ketinggalan. Kalau dulu orang bangga pakai BlackBerry, Messenger, tiba-tiba ada Telegram dan WhatsApp, usang dia, ketinggalan zaman. Jadi perubahan itu begitu cepat. Kalau kita bertahan ke hal-hal yang lama, hita dikon. Molo najolo hamu manurat cinta, surat cinta ru halekmu marite pos, sonari cukup japri dari WhatsApp, dari email, ketinggalan zaman. Songoni huria, molo saya bertahan di pola-pola lama, tanda petik ya, tanda petik. Boy do sada-sada ruasi manadikun huria, bisa. Ini perkembangan zaman namang inang. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang dikasih Kristus, benar-benarlah kita mengimani perubahan Rasul Paulus yang dahsyat ini. Kalau dari Roma 12 ayat 1 dikatakan, berubahlah engkau karena akal budimu, bertobatlah engkau, pujilah Tuhan dengan tubuhmu dan hidupmu. Muba mahita, molodang muba magodo hita. Nah, next slide. Saya kasih contoh-contoh sederhana. Ini yang saya peroleh dari pembinaan kemarin. Makanya saya senang menginang kalau gereja memberangkatkan pendetanya mengikuti pembinaan atau workshop atau seminar, totally mendukung, itu bagus supaya pendetanya mendapat ilmu baru. Nah, makanya saya bangga, ini kenangan yang tidak terlupakan gereja ini ya. Disinilah saya mendapat kesempatan pergi Holy Land, pergi ke Hawaii selama 1 bulan lebih, ke Korea dan dalam pelayanan ministry. Itu menambah wawasan kita, dan itu bisa kita share lagi kepada jemaat melalui khotbah. Nah, sekarang kita bicara tentang a winner, pemenang yang sudah mau berubah seperti Paulus. Nah, ada contoh sederhana. Seorang pemenang dia mengakui kesalahannya seperti Saulus. Nah, salah do Tuhan, tukap imana. Dang yalo imana Tuhan, dang membela diri mana, ale seorang yang kalah loser,
Dan ngau na salah isi, dong aku deh. Gimana harus tanggung jawab? Dia mahita. Mau lo salah mah. Makanya ibadah minggu mengatakan kita mengakui dosa, dungi disesa debata dosata. Disesa do. Nang mabiarita. Orang winner pelayan yang mau meneladani Saulus mengatakan demikian. Pemenang berkata, ini memang sulit. This is hard, difficult. Tetapi bisa kita selesaikan, bisa kita lakukan. Dia tahu kesulitannya. Ya, misalnya mau lo songon dong aku pungan inomal yang marpaskah, manang marnatal saya tabai matupak tu yatim piatu. Amal doi, mulai ulak mangido dana tu pungan inaun. Dak tabo si sogo iba misalnya nanti, ale ala boy do tahu lawan, debur jero pungan inaun. Tong iba teken les, cair, saat. Nah, songon ini pungan aman atau nasal. Begitu. Jadi unang ton menyerah. Alai mau lo pecundang dia akan mengatakan, ini mungkin bisa. Tetapi terlalu sulit. Ujungnya dang diulahun. Enggak menyerahi mana sebelum bertanding. Bayangkan kalau Saulus mengatakan itu, maul do Tuhan, udah manganiaya, udah mangalela Kristen, ijauho gabi apostel, Tuhan lagi, Bapak mation na mau Tuhan, dong Allah. Saulus tidak katakan itu. Dia katakan dalam konteks kemenangan tadi. This is difficult God, ini sulit. Tapi atas perkenanmu saya bisa. Harus begitu amanginan. That's perubahan. Baru yang terakhir, dua lagi yang terakhir ya. Seorang pemenang mencari solusi, bekerja dengan fakta. Jadi mau dihadapi mana hamolon, tantangan, dama torma surut semangatnya. Dia tidak menyerah, dia tidak gentar, dia akan berpikir tenang, mencari solusi. Ahadu dalam keluarna. Baru carana saboy kita monang. Songoni doa halak namuba. Tetapi orang pecundang akan mengatakan, maul nih mengembalikan masalah dan mendramatisir. Nabora tantak taralu, mau lah. Pasok busung ini. Iluser. Suka tidak suka kita sering dalam konteks ini. Lu janai, pasok busung ini. Padahal Tuhan tidak mau orang percaya seperti itu. Molo adok kamolon, molo adong challenge di tonga-tonga nih ngolutan, nang di huria, nang dia kapakobasion. Rap tahatai donggan, adong do solusi nai, adong do jalan keluarna. Pasti ada itu. Tidak mungkin tidak. Di situ tuh hatta. Doto di perbadian nama logo tuh hitam. Baru yang terakhir sekali. Next. Seorang pemenang selalu ada cara yang lebih baik. Gimana kan nih? Adong do cara yang lebih baik. Tapi seorang pencundang akan mengatakan, Allah ini doang huboto. Cuman itu caranya. Mau deh. Dia udah menyerah duluan. Dan banyak orang Batak seperti itu. Dak tarulah saya mang. Mau do ya mang. Gak bisa sogo mang. So diulah dope nggak menyerah mana? Bagaimana dia mau berubah seperti Saulus dan menjadi Paulus? Dirinya pedang berubah. Jadi firman Tuhan ini sangat dahsyat ibu bapak saudara-saudara yang terkasih. Hari ini tidak hanya Saulus yang diminta berubah, sekarang Tuhan juga meminta kita semua untuk berubah menjadi pemenang dalam pelayanan di gerejanya. Nah, omanat parpudi. Molo nama yang itu Yesus di Monaco Yesus, dia akan selalu mengatakan demikian. Ada yang bisa saya bantu? Adong na boy huruf aku. Semua ini pelayanan, unang main single. Kalau you mau melayani, tabu do meloro do ngamendok, adong boy urubok kuinang, amang. Ai detok kamu do si Saulus dung bertobat, hola sahalak na mangula, daung jawanya si Barnabas, jawanya si Silas, jawanya si Timotius, jawanya kadongan nadak sahalak na imana isi. Sangat salah kalau pelayanan sendirian. Sangat salah, saya berani katakan itu. Ada di jodongan narap mahita marhubas dah, adong boy rupaku. So ini dan punguan, mau lolan di mana terus tampil, tang mardalan ni uloni. Alana mau lo marsai di mana haduan, isi menggati mana isi, esoya di Tokyo ni mandongan. Stak ma pelayanan nih, bergantung di mana sudah. Ini sangat indah pelayanan yang mangina. Dari sini kita mengenal teamwork, kerjasama dan kerjasama. Itu tabunan mangul. Tetapi seorang pencundang akan mengatakan,
suruh saja orang lain, atau biarkan aku melayani sendirian. Itu tidak benar. Saya berharap dan saya berdoa, ibu bapak jemaat yang terkasih, tidak hanya Saulus yang dimenangkan dengan perubahan ini, tapi kita juga pasti dimenangkan jika kita mau berubah dalam kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami puji, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu. Saulus pajupang dohot Tuhata Yesus, gabe tubuh ma pertobatan hamu bau ni roha, na mangalili na makasogohon ha Kristen kian, gabi di jauh di bata songon apostel tuhala non Yahudi. Jala panindangio ni haporsiaon na sangat luar biasa. Hodoi Tuhan, ahado na penginangi doroham na boy ulahonokku. Luar biasa perubahan dari Saulus menjadi Paulus, dari penganiaya menjadi pelayan Injil, dari a loser to be a winner. Songoni manian sude ruas ni huriam HKBP Kebayoran Selatan, nang hami padita do parlado na marhobas na pinilitmu, gabe parmahan pelayan di gerejaon, di jauh dada gabe a loser pecundang, ale gabe a winner pemenang, tentu mangasahon huaso do todi porbadia. Di sodo anak doho boru ni huriam, tinalaw makatidako kaporsyaon, ima si Manata si Manjuntak dan Natalia boru si Manjuntak. Dina adong sakap nasida, law mangalap boru manang marhamulion, si Manata tu boru si Dabutar, si Natalia boru si Manjuntak tu marga Hutajulu. Saya saut man na pinangido na pinarsita rohana sida, gabi keluarga yang berbahagia kelak. Terlebih setelah mereka menerima firman Tuhan sebagai dasar kehidupan mereka, mereka berjalan based on the Holy Bible, the Word of God, yang akan mereka terima melalui hambamu gerejamu. Pangyang nami Tuhan, Tuhan akon nami napo sebulung remaja, dinamar sakap patubahon pasca, lau patuduhon holoni roha tusada panti asuhan, nasida lau berbagi kasih pasca, homana toktong, mamasu-masu, mangalo bisuk, tarmobi roha na olo marsilelean tuaka sudut na boso. Songoni nang sakap ni sekolah minggu, lau patubahon ibadah onsite, di hari 8 Mei 2022 minggu nanengro 2 minggu nanengro senggiap maboi mardalan do denggan tarlo mobil lam melandai masa pandemi COVID-19 asaboy hami patu pahon pakobasion mangasahon asini rohani Tuhanna. Tangyang nami Tuhan turuas ni huriam na tongon di bagasan pemulihan ima nyonya naibaho boru Huta Barat, Bapak Insinyur Tigor W. Simanjuntak, Cofangka boru sinurat, Nyonya Sintua Alex Siagian Catherine boru purba, napo sebulung remaja Yoel Siagian dohot Fiodora boru Siagian, sai lam tu sehat na manasida, malum manasida lam tu pulihna, asaboy rap dohot hami, dohot keluarga, kuliah, tu gereja, mamuji pasangapon goar ni di bata. Saluhut tangiang elek-elek do pangidon namion. Upasat hami mangasahon kuarnya nakmu Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amin.